Dan Umi selalu mengutamakan bayar untuk pendidikan itu utama. Makan tuh nomor sekian. Ternyata manfaatnya ilmu juga dari bayaran itu. Kalau bayarannya susah, bagaimana ilmu anak kita akan manfaat? Itu yang Umi rasakan. Abi masih gajinya seberapa, tapi terus Umi juga sebagai ibu, sebagai istri membantu income suami dengan berbagai usaha yang tidak satu, dua, tiga, empat. Karena apa? Jualan kue, jualan baju, jualan berlian, jualan mobil, rias pengantin, haji umroh itu. Dan tadi showroom berjalan ya. Showroom, Showroom iya. berjalan. Jadi pemirsa jangan takut kalau memang anak kita punya niat yang tinggi, kita bismillah dukung. Entah dari mana, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata kalau kita tetap ke Allahnya terus dan terus dan terus dan terus, Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Amin. Pemirsa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Green Queen TV. Jangan lupa bahagia ya pemirsa. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang sangat indah dan sangat nyaman, dan tempat yang akan membawa kesejukan, kedamaian untuk kita semua. Saya ditemani oleh seorang perempuan inspiratif pemirsa. Beliau ini adalah mubalighah, kemudian pebisnis, dan juga pimpinan Yayasan Mumtaz Al-Bantani. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga mau bertanya nih, bagaimana sih kiat suksesnya menjadi mubalighah ya, sampai punya 40 titik tuh untuk Umi dalam arti menyiarkan dakwah Islamiyah, kemudian mengelola lembaga pendidikan dan usaha-usaha yang Umi jalankan. Baik Bunda yang cantik soleha, Bunda juga termasuk inspiratif buat anak muda pemirsa. Jadi bagaimana bisa itu yang pertama adalah karena kita juga seorang istri, ridho suami itu penting. Apapun kita, kemampuan kita seperti apa, walaupun mungkin pemirsa kedudukan suami lebih rendah dari kita, tapi tetap harus suami itu di atas kepala kita lah. Itu yang pertama, seorang ibu yang bisa ini bisa itu adalah satu, ridho suami. Yang kedua adalah memang terus kita tawadhu. Setiap umpamanya mendengar ceramah, jangan kita merasa lebih bisa, karena ternyata ngobrol dengan siapapun di situ ada ilmu. Jadi yang Umi lakukan, contoh umpamanya di satu acara pembicaranya lebih dari 2 termasuk Umi, jadi Umi belakangan, atau kita tidak mau, ya terserah si yang punya acara, kita tidak pernah mengatur-atur. Umi dengarkan mubaligh, oh ternyata ada ilmu. Disitulah terus ilmu kita ditambahkan selama kita ada tawadhu, rendah hati. Karena memang sesungguhnya kalau kita sedang merendah, apalagi di hadapan Allah, itu Allah sedang mengangkat derajat kita, Bun. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan pekerjaan. Umi melakukan ya dengan tulus. Semua keluar dari rumah ketika mau aktivitas, mau umpamanya tabligh, mau dakwah, itu Umi keluar dari rumah mengucap bismillahi amantu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diteruskan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu Umi doa Nabi Musa, pemirsa sekalian, itu bagus sekali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena memang ternyata walaupun ilmu kita tinggi, tapi kalau Allah
bungkam mulut kita nggak bisa kita menyampaikan. Jadi ternyata Masya Allah, doa itu juga bagian dari yang menghantarkan kita kepada sesuatu dari kesuksesan yang akan kita lakukan di hari itu. Jadi demikian Bunda. Umi sebagai perempuan yang sangat sibuk tentunya harus bisa membagi waktu. Betul, dengan betul. Sebagai istri, kemudian sebagai orang tua dari anak-anak, itu bagaimana sih Mi membagi waktunya? Karena memang kan Umi juga sibuk itu sebagai mubalighah di 40 titik di kota Cilegon ini pemirsa ya. Ya, itu gimana caranya? Alhamdulillah, Umi sangat bersyukur punya suami. Abi Dimyati itu adalah suami yang sangat soleh, sangat membahagiakan, sangat mengerti dan sangat mendukung kiprah Umi apapun itu, karena Uminya juga menjaga amanah suami. Jadi Umi sebelum berangkat aktivitas, kalau mau tahu pemirsa sekalian, Umi belanja dulu, Umi masakin Abi dulu. Wow, ya. Jadi masak itu dari tangan Umi. Jadi Umi itu sebelum jam 9 harus sudah selesai masakan, sudah di meja. Jadi Umi meninggalkan rumah tangga dengan tidak meninggalkan kewajiban Umi sebagai istri. Karena kebetulan alhamdulillah anak-anak kalau sekarang Bunda sudah masing-masing rumah tangga. Umi kan punya anak 4. 2 perempuan, 2 laki. Yang alhamdulillah bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Mereka-mereka ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa juga. Itu Umi sangat bersyukur kepada Allah diberikan amanah suami yang sangat luar biasa. Anak-anak juga yang alhamdulillah, cucu-cucu juga. Alhamdulillah pemirsa, doanya cucu Umi insya Allah, mudah-mudahan doanya ya pemirsa ya. Alhamdulillah insya Allah cucu-cucu Umi harus hafal Quran semua. Sekarang yang baru ada 3 yang di pesantren. Cucu Umi yang pertama adalah alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Wow, luar biasa pemirsa. Yang kedua adalah yang kembar, laki-laki juga, itu juga insya Allah sedang menghafal, sudah hampir separuh. Sekarang baru kelas 1 SMP. Cucu Umi yang pertama adalah lulus SMP, sudah hafal 30 juz, dan insya Allah akan memberikan penghargaan buat cucu. Kita bisa umroh bareng ya pemirsa ya, kita bisa umroh bareng insya Allah dengan Umi. Pertama puas ibadahnya, luas pengalamannya, indah kebersamaannya, nyaman perasaannya. Cocok banget ya pemirsa. Dan memang kalau tidak nyaman ya sulit untuk ibadah ya Umi ya, seperti itu. Umi mau tanya berapa sih jumlah cucu Umi sampai saat ini? Alhamdulillah. Karena kelihatannya masih muda aja ya pemirsa ya. Jadi nggak ini, karena memang tips Umi itu tadi mendekatkan diri dengan Allah, kemudian bahagia tentunya, dan ikhlas, dan jadi kelihatan tuh pancaran kelihatan masih muda ya Umi ya. Apa sih, berapa Umi sekarang jumlah cucunya? Alhamdulillah Umi bersyukur juga diberikan cucu-cucu yang menurut Umi alhamdulillah sudah sekarang 9. Cuman yang perempuan 2, jadi lakinya 7. Wah banyak juga ya Umi. Alhamdulillah. Jadi kalau kumpul rame ya Umi ya di rumah ya. Betul, rame Bun, alhamdulillah. Ada pengalaman yang terkesan agak sulit, kemudian agak susah Umi lewati dan akhirnya terkenang sampai saat ini nggak nih terkait dengan perjalanan karir Umi ini? Oh iya. Setiap hidup pasti ada ujian cobaan yang menerpa kita, karena memang Allah telah berfirman, ahasiban nas, kata Allah, jangan kamu mengira kita hidup itu nggak diberikan ujian. Untuk orang yang beriman pasti ada ujiannya. Begitu juga Umi berkiprah sampai seperti ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai mubalighah, sebagai pembimbing haji dan umroh. Sekarang alhamdulillah ditambah ada pendidikan, ada SD, ada SMP, itu Mumtaz Al-Bantani.
Lalu alhamdulillah ada usaha. Sebenarnya usaha-usaha udah lama juga. Ada perlengkapan haji dan umroh. Itu melakukan dari tahun 99 sampai saat ini. Dan alhamdulillah terakhir Umi diberikan amanah tambahan rezeki adalah ada sate marangi juga yang membanggakan. Karena kemarin juga Umi dengan sate marangi ini ada pesanan sampai 1000 tusuk dari shooting susah sinyal. Wow, luar biasa pemirsa. Di Hotel Bisnisnya Mangrove. tembus sampai ke pesanan GoFood ya? Awalnya GoFood, sekarang GoFood. jadi dicari di mana lokasi Sunan Sate Marangi Sunan Kudus Cilegon ini, dicari oleh anak buah dari sutradara susah sinyal tadi, dan alhamdulillah ketemu langsung dengan Umi dan orderan besar kita ke Hotel Mangrove. Oh, ya sekarang tantangannya apa sih nih gitu? Karena Umi orang yang pantang menyerah ya. Umi jadikan tantangan itu adalah jembatan untuk sukses kita sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi Allah itu ternyata menyuguhkan yang tidak sesuai dengan rasa dan mata keinginan kita, itu ternyata adalah banyak pembelajaran dari situ yang Allah suguhkan. Kalau Umi bilang namanya menu dari Allah. Oh iya. Menu dari Allah, lalu kita sikapi tantangan itu adalah dengan sabar kita lakukan, lalu mengurainya di waktu malam ini. Oh iya, jadi bertahajud. Berarti Umi pernah galau ya berarti ya? Ya pasti lah. Pernah Pasti nangis Baginda gitu saya, ya? pasti. Galau nangis ya, sama ya pemirsa, galau nangis. Jadi galau nangis Umi itu dicerahkannya kemana nih? Jadi gini sayang, jangan pernah kita menangis air mata ini karena keadaan, tapi menangislah kita, air mata kita ini untuk Allah, karena kita takut Allah tidak sayang kepada kita. Kalau Umi begitu, jadi terlalu murah kalau air mata kita untuk dunia. Curahkan air mata kita adalah untuk mengibak, merajuk ke Allah, pengen disayang, pengen selamat dari api neraka. Itu harus air mata. Itu yang Umi lakukan. Iya, jadi enggak curhat-curhat di medsos atau curhat ke orang lain ya Mi ya. Jadi langsung curhat dan nangisnya kepada Allah ya Mi, seperti itu. Nah, jadi pemirsa yang galau-galau curhat ke medsos, kemudian ke teman, ke yang ya ke tempat yang kurang tepat lah, intinya sekarang dihentikan ya. Jadi curhatlah kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Motivasi Umi sampai bisa melewati tantangan, rintangan, cobaan, kemudian kegalauan, kesedihan, dan menjadi perempuan inspiratif, tangguh, itu motivasi yang paling terdalam yang dimiliki itu apa? Ingin bermanfaat untuk orang yang lebih banyak, dan ingin supaya orang-orang juga dari tangan kita lah mereka bisa hidup. Tapi bukan berarti dari tangan Umi ini, demi Allah semua itu atas anugerah kebaikan kemurahan Allah, karena kitanya memang punya niat kepengen lebih banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang berikutnya adalah ini di Cilegon ini adalah menurut Umi adalah kota yang sangat luar biasa. Kenapa orang lain bisa, Umi tidak? Dulu juga Umi jadi perias juga. Kalau mau tahu Bunda, pemirsa, Umi ini adalah jualannya dari kue. Oh, berarti bisa bikin kue juga Mi ya, macam-macam kue. Kalau kue Umi begini, memanfaatkan ibu-ibu yang pengangguran, para janda. Biasa. Jadi Umi yang memasarkan, keliling, dibantu dengan Abi kalau ada event-event. Oh, kerjasama. Dulu kan pernah di Krakatau Steel, di komplek Krakatau Steel. Umi begini, saya harus jadi pemain, jangan jadi penonton. Kalau ada event, mesti tuh buka meja,
jualan dari kue, sayur, buah-buahan. Itu Umi ngambil dari orang-orang kampung yang benar-benar, jadi kita bisa tolong. Jualan Umi Bunda, pemirsa, jadi dari kue, baju, berlian, mobil, luar biasa. mobil bekas, Umi dengan Abi juga. Nah itu suami istri ini pentingnya kita saling terus bergandengan tangan. Kalau kita mau sukses itu harus terus bersama-sama dengan suami. Umi itu beli mobil bekas lalu dibagusin di bengkel lalu dijual, ganti lagi sampai guru atau teman-teman anak-anak mobilnya mamahnya anak, kalau dulu masih di SD mobilnya ganti-ganti, loh hebat, padahal mah apa itu adalah mobil jualan, jadi showroom berjalan showroom berjalan. Rias pengantin juga ya Umi Falah ini adalah rias pengantin juga. Rias pengantinnya masih jalan nggak nih? Kalau sekarang sudah nggak boleh sama Abi, semenjak umur Umi di atas 50 sudah nggak boleh. Jadi ya sekarang ya istiqomah di mubaleghah, di dakwah sama haji umroh itu Bunda. Karena alhamdulillah Umi juga ada kos-kosan. Wah, di mana itu Mi? Alhamdulillah. Jadi Umi tuh dulu waktu suami masih dinas, suamiku adalah kerja siang malam harus ada buktinya. Jadi Umi itu dulu gajian Abi itu adalah untuk disimpan lagi ke bank, diterima, dikasih oleh Abi. Abi adalah suami yang baik. Jadi amplopnya dikasihkan Umi, tapi diterima lalu dimasukkan lagi ke tabungan. Yang setelah itu Umi tabungan cukup, mesti cari tanah yang nilai jualnya bagus. Alhamdulillah Umi ada kos-kosan di Damkar. Di perumahan Damkar itu ada 28 pintu. Waduh, luar biasa pemirsa. 28 pintu. Ini bukan ini ya untuk inspiratif buat pemirsa ya. Cerita ini mudah-mudahan bisa untuk pelajaran. Iya, menjadi contoh bahwa untuk menjadi sukses itu kita juga perlu meniti dari awal dan tidak mudah tentunya ya Umi. Jadi pastinya. Karena memang Umi ada sebagai istri, tentunya harus banyak ridho dari suami ya. Betul. Nah, terkait hal itu kayaknya makin asik deh ya. Nanti kita jalan-jalan ya Mi ya, kita muter-muter di sekitar. Ini adalah kita berada di rumah Umi yang enak, yang sejuk, dan tentunya pemirsa kalau pengen kesini tinggal datang ke sini ya Mi. Kemudian juga pengen mencari mubalighah di acara-acara pengajian, kemudian acara-acara pernikahan atau acara-acara ya intinya siraman rohani, insya Allah Umi selalu siap untuk pemirsa tentunya yang setia menonton channel Green Queen TV. Oke? Mi, kita sambil jalan-jalan berkeliling di tempat surganya Umi gitu, karena rumahku ada surgaku kan Mi. Betul. Karena ini pemirsa tempatnya di setting yang aduh saya sampai merinding jadinya ya. Jadi nyaman, indah, dan rumahnya juga memang untuk sejuk, untuk istirahat. Dan di sini ada tempat bisa dipakai rumah kayu, bisa dipakai pembelajaran anak-anak SD dan SMP Mumtaz ketika outdoor. Iya. Sini Mi. Berbicara tentang anak nih, tentang kesuksesan anak. Memang sekarang terkadang apalagi di masa pandemi ini ya pemirsa, mau menyekolahkan anak berpikir-pikir dengan budget, biaya atau anggaran yang dimiliki oleh setiap orang tua. Nih, apalagi kalau berpikir aduh mau sekolah yang lebih tinggi, kemudian menjadi dokter atau menjadi pilot, karena di sini pemirsa ada salah satu anak Umi yang menjadi pilot itu. Kan tentunya tahu ya, biaya untuk menjadi atau sekolah di pilot itu luar biasa mahalnya ya Mi. Tuh. Umi persiapannya apa aja sih? Oh iya. Baik Bunda, Masya Allah, alhamdulillah. Umi dikaruniai 4 orang anak ini, menurut Umi anak yang amanah, yang sangat menyenangkan.
Umi tidak pernah ke anak itu memaksakan. Jadi mereka ini kalau pinter ya pinter, bukan Umi mendidik anak tidak keras, tapi penuh dengan kasih sayang, disiplin ya. Anak yang pertama Umi adalah lulusan Unpad yang sekarang megang SMP IT Mumtaz Al-Bantani, Ananda Iir Rahmawati Khair. Itu punya alhamdulillah detailnya 2. Ini juga anak yang sangat luar biasa, dari Unpad Sastra Inggris dan dari UT dia SPD-nya. Ini anak yang sangat tekun, yang alhamdulillah penyabar anaknya, alhamdulillah. Umi bersyukur itu anak pertama. Dan Umi utama kalau untuk pendidikan. Saat itu kedudukan Umi atau keuangan Umi tidak seperti sekarang, pemirsa. Wah, iya. Masya Allah. Dari nol besar, cuman Umi itu memang punya jiwa yang saya harus bisa. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi itu memang selalu Umi, di dada Umi itu seperti itu. Anak yang kedua perempuan lagi, Ana Febriana Mursyida. Ini adalah lulusan dari Trisakti. Pemirsa tahu ya, Trisakti zaman itu ya. Aduh, biayanya juga ya. Tapi Umi itu nggak mau menyekolahkan anak, dia ecek-ecek memang. Walaupun keadaannya jauh sebenarnya dari mampu. Tapi ternyata pemirsa jangan takut. Selalu gantungkan semuanya ke Allah. Asal punya niat yang benar-benar kita lakukan sebagai kewajiban orang tua yang maksimal, punya anak yang kita didik, kita arahkan. Jadi jangan jadi mental kerupuk. Saya harus bisa. Dan Umi selalu mengutamakan pembayaran atau bayar untuk pendidikan itu utama. Makan tuh nomor sekian. Jadi mengutamakan, ternyata manfaatnya ilmu juga dari bayaran itu. Kalau bayarannya susah, bagaimana ilmu anak kita akan manfaat? Itu yang Umi rasakan. Yang kedua dari Trisakti, dengan keadaan Umi Abi masih gajinya seberapa, tapi terus Umi juga sebagai ibu, sebagai istri membantu income suami dengan berbagai usaha yang tidak 1, 2, 3, 4. Karena apa? Jualan kue, jualan baju, jualan berlian, jualan mobil, rias pengantin, haji umroh itu. Dan tadi showroom berjalan ya, showroom berjalan. Wah, luar biasa ya. Anak ketiga Umi dari Binus. Binus itu aja, Umi saat itu adalah anak Umi, saya bilang, kata Rasul, belajarlah sampai negeri Cina. Di Indonesia ini binus karena rata-rata Cina. Saat itu Umi ngomong ke anak Umi, matanya lebih belok daripada Cina, harus sukses gitu. Alhamdulillah sekarang anak kami yang ketiga ini Haji Anas, karena anak Umi semuanya sudah haji, pemirsa. Iya, alhamdulillah ya. Kalau orang sini asli Cilegon, sebagai orang tua itu kalau punya lebih harta adalah rumah, haji, mobil. Alhamdulillah Umi sudah lakukan itu ke anak-anak. Yang keempat, yang hebat lagi pemirsa, anak Umi adalah pilot yang biayanya 1M. Padahal nggak ada, Umi nggak punya, nggak ada, karena Abi juga sudah pensiun posisinya. Lalu alhamdulillah uang pensiun dari Krakatau Steel ini penghargaannya luar biasa. Kejayaan Krakatau Steel semoga bangkit lagi ya pemirsa, ya doanya ya. Dapat, menurut Umi adalah bersyukur banget. Kalau menurut Umi itu adalah besar. Yang saat itu Umi langsung dari pensiunan Abi, Umi jadikan untuk membuatkan rumah anak yang pertama sama membeli mobil bekas. Jadi udah gak punya duit, anak pengen pilot. Jadi pemirsa jangan takut. Kalau memang anak kita punya niat yang tinggi, kita bismillah dukung. Entah dari mana, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata kalau kita tetap ke Allahnya terus,
Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Amin. Pemirsa, Amin. alhamdulillah. Alhamdulillah Ananda Pilot Haji Muhammad Fakhrul Amin alhamdulillah sekarang bekerja di perusahaan penerbangan Trigana Air yang beroperasinya di timur, di Indonesia Timur. Ananda ini di terbangnya seringnya adalah di Papua, di Ambon. Alhamdulillah. Doanya pemirsa ya, doanya pemirsa semoga anak-anak kita semua Allah selalu lindungi, Allah selalu selamatkan, Allah selalu bimbing ruhaninya, ketakwaannya, apapun anak kita selalu soleh. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya, anak yang membanggakan ketakwaan dan kesolehannya. Itu demikian pemirsa. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa pemirsa. Itulah tips bagaimana mendidik anak menjadi sukses sesuai dengan bidang-bidang yang memang mereka inginkan. Sebagai orang tua tentunya hanya mendorong dan mendoakan dan mensupport dan membiayai tentunya pemirsa ya. Sekolah kami bangun SD, SMP, IT Mumtaz Al-Bantani, insya Allah adalah Mumtaz ini adalah semoga kita bisa alumni dari Mumtaz ini menjadi anak yang hebat. Anak yang hebatnya itu tidak hanya keduniaan tapi akhirat juga, karena kita didik anak-anak kita ini, satu adalah bagaimana mereka itu wudu dengan benar, sholat, belajar terus untuk khusyuk dan dari dirinya, tidak keterpaksaan dari siapapun walaupun orang tuanya, atau kita giring kewajiban untuk ibadah, lalu baca Qurannya juga harus bagus. Setelah itu ternyata ilmu dunianya ngikut. Baru-baru ini adalah Mumtaz Al-Bantani juga juara, Bun. Alhamdulillah ya, kita keliling ya pemirsa, lihat SMP, IT dan SDIT Mumtaz Al-Bantani yang luar biasa. Tiap tahun rating untuk prestasinya itu meningkat dan jumlah peserta didiknya juga meningkat. Kenapa? Karena seperti tadi dikatakan Umi adalah kita tidak membangun sekolah yang ecek-ecek, tentu bermutu dan berkualitas. Oke, kita muter ya pemirsa. Oke pemirsa, inilah SMP IT Mumtaz Al-Bantani yang kepala sekolahnya adalah anak pertama Umi, yaitu betul. Ibu Hajah Ii Rahmawati Khoir ya, yang alhamdulillah tiap tahun itu peserta didiknya meningkat, bahkan prestasinya meningkat, karena yang dipegang adalah kualitas dan mutu baik dari sekolah, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikannya atau gurunya. Ya, Mi, SD ini kita baru jalan ketiga ya, Bunda. Jalan ketiga ya. Berarti ketiga. Tahun ini akan meluluskan ya di bulan Juli. Tahun ini. Iya. Doanya semoga lulusan anak kita juga alhamdulillah ilmunya manfaat, bisa ke jenjang ke lebih tinggi. Doanya juga Umi akan membangun SMK-nya juga sebenarnya. Jadi biar SD, SMP, SMK dan syukur alhamdulillah ke depan perguruan tinggi. Siap, Mi. Insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi baru 3 tahun, Bun. Alhamdulillah tahun ini tahun ketiga SD kita meraih sudah 2 kelas. Memang kita kemampuan lokal, jadi kita tutup hanya 2 kelas dan alhamdulillah sudah terpenuhi kuota untuk SD. Tinggal SMP juga rencananya 2 kelas, semoga juga tercapai. Amin, robbal alamin. Iya, tercapai kuota yang kita harapkan. Karena baru-baru kemarin juga itu baik dari gurunya dan anak-anaknya itu mendapatkan prestasi sampai level provinsi dan nasional pemirsa. Iya. Dan itu membanggakan sekali dengan usia yang masih muda. SMP IT dan SDIT ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota Cilegon ini. Nah, nih Mi, saya di samping ini ada apa nih Mi? Karena ini hasil karya anak-anak ya Mi ya? Iya, alhamdulillah. Karena emang ini berkebun yang nanti hasilnya ini disimpan di sini ya Mi ya? Iya. Ini apa nih Mi? Iya Bunda, iya. Jadi anak-anak juga kita harus cinta alam. Nah, seperti ini ya Mi ya. Cinta alam. Jadi kebetulan alhamdulillah dan alhamdulillah Allah anugerahkan lokasi kita indah ya Bun. Iya, indah, luas dan nyaman, asrinya dapat tuh pemirsa. Amin. Iya. Dan kita memang juga harus bersih, itu juga bersih, bisa dilihat alhamdulillah bersih, hijau, dan mudah-mudahan ini memang enak dipandang, nyaman dirasakan. Amin. Oleh tamu siapapun yang datang ke sini dengan welcome. Jangankan manusia Bun, binatang aja
orang nggak ada pagar, jadi kayak welcome bisa masuk, alhamdulillah. Iya, tapi membawa berkah ya Umi. Amin ya Allah, iya. Jadi ini lokasi ini adalah untuk kantin anak sekolah karena masih pandemi, jadi kita masih seperti ini. Ini adalah berkebunnya anak-anak. Ini bibit-bibitnya ya Umi. Bibit-bibitnya yang nanti ini dipisahkan kayaknya. Iya, jadi oleh anak-anak masing-masing nanti. Iya. Di situ ada nama-namanya sudah yang dipisahkan itu, Oh Bun. iya, di situ yuk kita lihat pemirsa yuk. Itu yang sudah dipisahkan, masing-masing ada namanya. Wah. Itu adalah nama siswa masing-masing dan punyanya siswa, jadi harus diurus. Oh iya. Nah itu Bun. Oh, itu ya. Luar biasa enak ya lihatnya tuh. Betah lama-lama di sini karena cuacanya juga memang mendukung, sangat nyaman dan asri. Kemudian view-nya juga itu bisa ngelihat pabrik ya. Itu Ya, pabrik Umi. Krakatau Steel. Pabrik Ya. Krakatau Steel yang tadi disampaikan oleh Umi. Kemudian juga di sini ada sawah yang nanti bisa juga dijadikan lahan prakteknya anak-anak ketika Betul, temanya betul. tentang tanaman. Iya. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Nah, ini SMPIT-nya, pemirsa. Sejuk kan lihatnya, indah. Hijau, Dan green. dalamnya juga bersih karena tertata. Setiap ruangannya juga Si. ber-AC, disiapkan juga infokus Ya. untuk pembelajarannya. Betul. Kita sambil berjalan menuju SDIT-nya ya pemirsa nih. Jadi kenapa sih Mi ini bisa beda warnanya? Iya. SMPIT hijau, Iya. hijau muda dan hijau tua. Tapi kalau SMPIT lebih kepada orange, orange Merah. muda, orange tua, kemudian dan merah gitu tuh. Iya. Konsepnya Mi nih Ya. dibuat seperti ini. Iya. Kalau untuk SD kenapa memang kita harus ceria? Iya. Ceria dan punya semangat harus yang tinggi. Karena Umi itu jiwanya selalu semangat. Makanya Umi itu sebenarnya udah tua, tapi kelasnya muda karena selalu Kelihatan semangat. muda Mi, iya. Selalu semangat. Iya. Itu jadi chat juga harus mencerminkan jiwa kita supaya semangat, anak-anak semangat dalam belajar. Terus kenapa hijau SMP? Hijau harus adem. Oh iya. Semoga juga gejolak anak-anak yang menanjak Masa, remaja. iya, remaja itu. Jangan sampai dengan keadaan miris dari pergaulan saat ini, Umi. Semoga di Mumtaz ini Umi dengan mengecat hijau itu ada kondusif jiwa rohani anak-anak yang masa menanjak remaja bisa mengendalikan nafsunya terutama ya. Itu jadi adem. Sampai konsep chatnya aja itu sudah didesain sedemikian rupa dengan kondisi usia anak atau peserta didik yang ada di SDIT dan SMPIT Mumtaz Al-Bantani. Nah, pemirsa kita lihat nih, karena ini sedang membangun Dami yang lantai atasnya, karena SD itu kan 6 tahun ya pemirsa. Iya. Jadi kalau misalnya satu kelas aja udah 2 lokal aja karena memang membutuhkan penambahan betul. lokal. Nih, yang berarti yang dipakai baru yang lantai bawah aja ya, Mi ya. Iya. Dan ini juga lihat settingan untuk tempat olahraganya. Iya. Iya. Ini basket. Ini basketnya jadi bisa digunakan oleh SD dan SMPI-nya ya. SD kita ada karate juga. Ada karate. Iya, alhamdulillah luar biasa, itu minatnya juga bagus. Karena Umi menganggap juga anak-anak semua harus minimal karate itu harus bisa dikuasai. Itu. Terus yang atas ini adalah sedang membangun lokal kita, doanya pemirsa. Semoga Allah mampukan. Amin, jadi Allah selesaikan. Semua itu Umi bersandarnya ke Allah. Kita tuh nggak akan ada apa-apanya. Semua itu atas kebaikan Allah yang banyak untuk kita semua pemirsa. Jadi rezekinya mengalir terus ya Umi. Amin, ya. insya Allah, Jadi insya Allah, insya Allah. pemirsa atau masyarakat yang mau menyumbangkan, menginfakkan rezekinya itu bisa Sebagai juga investasi akhirat, sebagai boleh? investasi akhirat, Akhirat. itu bisa mengirimkan langsung ke rekening Mumtaz Al-Bantani ya. Gitu. Terkait dengan ekstrakurikuler peserta didik yang ada di Mumtaz Al-Bantani ini, tentunya support sekali ya yayasannya untuk menyediakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekskul ini. Tuh, Iya Bunda, alhamdulillah kita tahun ini ada Rampak Beduk. Untuk latihannya memang kita langsung ke RC di Krakatau Steel. Oh iya. Kita juga dapat dukungan, alhamdulillah.
Alhamdulillah, jadi anak-anak senang banget tuh Bun, senang Iyalah, banget, sama alhamdulillah. sejuk Iya, alhamdulillah. Iya. Semoga pandeminya berlalu ketika nanti kita rayakan kelulusan anak kelas 3 ini, bisa mereka anak-anak didik kita yang melakukan, jadi ada kepuasan tersendiri. Semoga kita semua pemirsa di masing-masing bidangnya bisa kiprah kita buat manfaat orang banyak, maksimalkan kemampuan kita, karena Allah memberikan kemampuan kepada semua sebenarnya. Iya. Yuk kita jalan lagi Mi, karena masih luas pemirsa. Ini berapa hektar Ini sih Mi? SD. Dari depan tuh, dari Pintu masuk. masuk, karena ini ada satpamnya pemirsa. Karena kenapa? Untuk lalu lalang peserta didik, orang tua, kemudian yang masuk ke sini itu lebih safety ya. Betul, Dan ada betul. zebra crossnya juga. Jadi kalau dikatakan sekolah aman, ini udah masuk sekolah aman. Sekolah sehat, ini udah masuk sekolah sehat. Karena bersih, aman, nyaman, indah, ini masuk ke sekolah aman dan sehat ya.